Celote Moyu. Sobat-sobat yang terkasih, satu hal yang ingin saya bawa dalam edisi kali ini adalah tentang toxic Christian, tentang seorang Kristen atau penganut agama Katolik yang mempraktekkan secara salah keyakinannya sehingga membuat sesamanya teracuni, merasakan efek yang kurang baik darinya. Penghayatannya keliru sehingga menyebabkan sekitarnya menjadi tidak bahagia, tidak happy, tidak aman karena penghayatan tersebut. Kalau bisa dibayangkan, toxic Christian itu seperti sebuah sungai yang mengalir, tetapi karena sungai itu sekian lama dibuangi sampah, dikasih kotoran, terpolusi, air yang mengalir tadi itu tidak menjadi segar, tidak menjadi enak untuk dipakai, untuk kehidupan sehari-hari, untuk mandi nggak bisa, untuk proses memasak juga tidak bisa. Akhirnya air ini justru mengandung racun yang menyebabkan lingkungan sekitar, kalau menggunakan itu, orang-orang yang menggunakan itu malah akan mengalami sakit, mengalami kondisi yang tidak aman, mengalami kondisi yang tidak baik. Maka sebaiknya air dari sungai itu jangan diminum, jangan dipakai, dan lebih baik harus diproses ulang dengan berbagai macam cara supaya bermanfaat untuk kehidupan. Air yang pada hakikatnya baik bisa memberi kesegaran, bisa memberi kehidupan, menjadi tidak baik karena ada polusi. Kurang lebih itulah yang akan saya bahas tentang toxic Christian. Artinya seorang Kristen yang mengimani Yesus Kristus, mestinya darinya mengalirkan hal-hal yang bagus, yang bermanfaat untuk kehidupan, yang membantu pertumbuhan. Tetapi karena terpolusi, karena tercemar oleh macam-macam hal, maka penghayatannya justru menyebabkan lingkungan sekitarnya menderita dan sakit. Kalau kita mengikuti toxic Christian bagian pertama tentang orang Farisi, kita akan tahu bahwa orang Farisi yang memiliki pengetahuan iman yang cukup, pengetahuan agama yang baik, ternyata menyebabkan penderitaan orang sekitarnya. Salah satu yang dibuat mereka adalah membuat orang-orang menjadi takut, membuat orang lain seperti diamat-amati, karena nanti kalau nggak melakukan ini, maka dia tidak selamat dalam menghayati imannya. Demikian juga dengan toxic Christian. Salah satu yang menjadi ciri seorang Kristen yang toksik adalah dia bukan menyebarkan ketenangan, kedamaian, sukacita, tetapi menyebarkan rasa takut, rasa tidak aman, menyebabkan rasa gelisah bagi orang lain karena tindak tanduknya, perkataannya, sikapnya, keputusannya itu justru mengancam, membuat orang lain hidup dalam ketakutan, khususnya tentang macam-macam pemahaman iman yang selalu disampaikan kepada orang lain. Misalnya, kamu gak ke gereja, maka kamu nanti dihukum sama Tuhan. Tuhan itu sangat tidak suka dengan orang yang tidak ke gereja. Nah, ini selalu diungkapkan. Nah, kamu tidak membayar sumbangan kan, kamu pasti nanti sama Tuhan kamu dihukum di neraka. Kamu kemarin gak ikut doa rosario, Bunda Maria pasti gak senang sama kamu. Nah, kamu gak ikut misdiner kan, anak-anak lain ikut misdiner tapi kamu enggak, maka kamu nanti tidak cocok masuk kerajaan Allah. Nah, ini adalah contoh-contoh orang yang menggunakan praktek keagamaan, keyakinan iman yang tidak tepat untuk menuntut orang lain, untuk menghakimi orang lain, untuk membuat orang lain merasa bersalah, membuat orang lain seperti terintimidasi, bukan dibantu untuk menyadari mengapa dia harus melakukan ini atau itu, tetapi justru dikasih dengan ancaman-ancaman, tuntutan-tuntutan, hal-hal yang menyebabkan orang itu semakin merasa dirinya buruk, semakin merasa dirinya jelek di hadapan Tuhan, semakin dirinya menjauh dari komunitas. Itu sering terjadi. Ada juga orang Kristen yang hobinya menyampaikan hukuman-hukuman, ancaman-ancaman sebagai cara untuk membuat orang lain itu taat dan menjadi Kristen yang baik. Saya ingat ada satu orang Katolik yang mengatakan bahwa si A itu nggak bagus, nggak pantas jadi ibu baptis karena perkawinannya buruk, karena dia tidak serumah sama suaminya. Pak ini tuh
nggak boleh ke gereja, dia itu hidup dalam perpisahan dengan istrinya, maka dia nggak layak terima komuni apalagi ke gereja. Jadi orang dengan mudah menyampaikan statement-statement yang sifatnya punishment kepada orang lain, dan ini menyebabkan rasa takut, rasa tidak damai kepada orang lain. Nah, apa yang akan terjadi kalau praktek iman seperti ini selalu disampaikan? Kita tidak membawa pemahaman yang lebih positif tentang iman Kristiani yang harusnya merangkul banyak orang, membimbing orang dalam kasih, membantu mereka untuk mengalami Allah yang begitu baik, penuh belas kasih, mengalami kerahiman, sehingga orang tersentuh. Seperti yang dikatakan Bapak Paus Fransiskus, gereja hendaklah menjadi seperti rumah sakit, hospital, tempat bagi mereka yang sakit yang disembuhkan, bukan malah yang sakit disakiti, dibuat semakin parah sakitnya. Dan ini pasti akan menyebabkan kesakitan, penderitaan, rasa takut, dan akhirnya penolakan. Sebenarnya nolaknya gara-gara satu orang ini, tetapi kemudian karena muak dengan orang ini, dia menolak gereja. Ini salah satu ciri toxic Christian adalah tadi tuh, menyebarkan rasa takut, ancaman dengan menggunakan jurus-jurus iman, ajaran, pengetahuan agamanya untuk membuat orang lain merasa dirinya berdosa dan bersalah. Kita diundang bukan untuk seperti itu. Seorang Kristen yang baik adalah seorang yang sungguh membawa belas kasih, membawa pemahaman yang positif, menghantar orang yang sakit menuju pada kesembuhan, membawa orang yang kita pandang keliru untuk bisa memperbaiki dengan cara yang baik. In the good way, mereka harus berusaha membantu sesamanya sebagai saudara dalam Kristus. Itu membuat orang akhirnya sungguh diterima, bukan malah takut, bukan malah terancam, bukan malah semakin ditindas dengan kekeliruannya. Semoga ini membantu kita untuk merefleksikan diri kita masing-masing, bahwa menjadi seorang Kristen bukannya untuk menyebarkan rasa takut, menyebabkan rasa bersalah kepada banyak orang, membuat orang terancam. Tidak, Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Anak manusia datang bukan untuk menghakimi dan membunuh, menghukum, tidak, tapi dia datang untuk menyelamatkan. Ingat, dari statement ini kita jelas-jelas diundang bukan untuk membawa ketakutan, membawa ancaman kepada sesama kita. Perlu pemahaman yang tepat dan benar dalam berkata-kata tentang iman dan ajaran gereja.